Hmm. Ya Mas, masuk, silakan. Ya Pak, tadi ada apa manggil saya? Oh ya, silakan dulu. Mas Aro, gimana keadaan hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Tadi dari mana? Tadi saya habis di kantin Pak. Sudah makan? Sudah. Udah tahu kenapa dipanggil di sini? Belum tahu. Oh ya, ini udah ada jam masuk ya. Tadi udah izin sama untuk kelasnya. Udah ya. Jam 3. Jam 3 mana Kak, Pak? Eka. Berarti saya ya? Ya. Berarti nggak apa-apa ya? Oke. Nah, Mas Aro tahu kenapa kok saya panggil ke sini? Belum tahu Pak. Belum tahu ya? Iya. Oke. Mas Aro, saya jelaskan, ini namanya konseling individu. Mas Aro udah tahu apa itu konseling individu? Belum tahu. Oke. Konseling individu itu di mana kita akan berdiskusi dan kita akan menyelesaikan masalah yang Mas Aro alami. Iya. Dan di sini Bapak cuma bisa membantu, dan pada akhirnya yang memutuskan dan menyelesaikan masalah adalah Mas Aro sendiri. Iya. Bisa dipahami? Berarti Bapak kayak mendorong gitu Pak? Kayak mendorong, bisa dikatakan seperti itu. Iya. Oke. Jadi saya yang ingin Bapak ingin dari Mas Aro, yang pertama itu Mas Aro bisa terbuka. Bisa ya. Kalau bisa, apa yang ada unek-uneknya itu, masalah yang ada dikeluarkan semua. Jadi nanti kita bisa menyelesaikan masalah bersama-sama. Ya. Dan tidak ada yang terlewat. Oke, nanti pelaksanaannya kita akan laksanakan kurang lebih 30 menit. Apakah bisa diterima? Bisa, siap. Oke. Terus nanti ketika menyampaikan, Mas Aro nggak perlu takut. Kenapa? Apa yang ada di sini itu yang tahu cuma kita berdua. Ya. Mas Aro dan saya. Jadi soal kerahasiaan jangan takut, pasti aman dan terjamin kerahasiaannya. Oke? Oke. Oh iya, kemarin kan Bapak udah home visit sama wali kelas, mampir main ke rumahnya Mas Aro. Kemarin Mas Aro itu kalau nggak salah sambil bekerja ya? Iya Pak. Oke. Bisa diceritakan kenapa kok bisa bekerja, kok nggak sekolah Mas Aro? Karena kegiatan ekonomi di keluarga saya menurun drastis. Menurun drastis. Apa ayah nggak bekerja? Ayah kena PHK dan ibu sebagai rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Apa punya adik? Punya Pak, 2. Wih, berantem dong di rumah? Enggak Pak, ya rukun aja gitu. Rukun aja? Iya. Adik sekolah di mana? Ada yang satu sekolah di TK. TK, yang satunya? Belum sekolah. Belum sekolah. Oke. Oh iya, kan hampir 2 minggu ya Mas Aro nggak masuk ya? Iya. Nah, itu kenapa itu Mas Aro? Dikarenakan sibuk bekerja Pak, buat bantu-bantu orang tua. Bantu-bantu orang tua? Iya. Emang Bapak nggak menyuruh Mas Aro untuk sekolah? Iya, sekolah Pak, tapi gara-gara kelelahan besoknya nggak sekolah. Oh, kira-kira Mas Aro kerja apa sih? Kerja jaga toko sembako. Toko sembako? Iya. Oke. Nah, sebelum kita memulai, Kakak pengen lihat di sini Bapak punya tabel skala. Ini ada skala 1 sampai 10. Yang pertama itu saya sangat marah, yang kedua kesal dan ingin menangis, yang ketiga ini saya merasa sangat bingung, yang nomor 4 ini saya sangat sedih tapi tidak seberapa, yang nomor 5 ini apakah akan baik-baik saja, yang nomor 6 akan merasa baik. Jadi semakin ke bawah ini emotikonnya semakin bagus perasaannya. Dari skala 1 sampai 10. Yeah.
yang Mas Aro rasakan sekarang di poin nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Iya. Rasanya sangat kesal dan ingin menangis. Iya, Pak. Oke. Bisa dijelaskan kenapa kok Mas Aro ada di poin emoticon di nomor 2 ini? Karena saya Kesalnya gimana? kesalnya ya saya sangat bingung Pak membantu orang tua saya dengan bersekolah. Oh gitu. Ingin menangis? Apakah ada rasa menangis? Iya, tapi tak tahan. Tapi kelihatannya Mas Aro ini orangnya strong ya dia, tegar ya. Oke. Seberapa berat sih ekonomi keluarga? Ya, kurang lebih agak parah Pak, bisa dibilang agak parah. Agak parah. Buat makan ada? Biasanya saya nggak makan seharian, saya nggak makan. Kalau makan cuma jarang, biasanya tempe sama garam Pak. Tempe sama garam. Sebelumnya, sebelum di PHK, ayah kerja di mana? Saya kerja kulit bangunan. Oh, kulit bangunan. Ikut proyek. Iya. Oke. Ikut kontraktor berarti ya. Kalau ibu gimana? Ibu dari dulu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sering bantu ayah buat bekerja? Ya, yang sekarang ini Pak. Hah? Ya, Iya. Bantu gimana? bantu buat berusaha biar nggak minta uang sama bapaknya. Oke. Uang sendiri buat bekerja untuk sekolah. Oke. Jadi selama 2 minggu ini, Mas Aro ini nggak masuk karena sibuk bekerja. Iya Pak, alasannya begitu. Oke. Bekerja di mana? Tadi Pak, di toko sembako. Toko sembako ya? Ya, Jaga. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi biasanya kalau minggu tuh saya kan full time Pak. Minggu pagi jam 7 sampai sore jam 4-an Pak. Sore jam 4-an. Terus habis itu saya juga bantu-bantu di rumah sampai malam biasanya. Sampai malam. Oke. Selama bersekolah ini, apakah ada kendala lain di sekolah? Ya, gimana? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Uang saku gimana? Uang saku sih biasanya saya jarang, Pak. Jarang gimana? Kalau ada mungkin ya dikasih sama Bapak 2.000. Kalau enggak, ya saya nambahin sendiri hasil uang kerja saya. Kalau boleh tahu, penghasilannya Mas Aro dari bekerja berapa? Sebulan kadang 50.000. Sebulan 50.000. Iya. Rendah sekali ya. Iya Pak, ini ekonominya memang seperti itu. Cukup ya 50.000 itu buat bantu. Ya, biasanya cukup, biasanya enggak Pak. Kira-kira dengan uang kamu bekerja dengan uang 50.000 itu kira-kira worth it enggak? Apa yang kamu kerjakan? Enggak Pak, soalnya kan zaman sekarang tuh apa-apa naik kan. Apa-apa naik. Mahal banget. Oke. Terus ini ketika kamu bekerja, Bapak pengen tanya, apakah orang tua kamu masih menghendaki kamu untuk sekolah atau menginginkan kamu untuk fokus bekerja? Ya sebenarnya orang tua sih bilang bekerja sambil sekolah Pak, tapi saya gara-gara efek kerja lelah terus besoknya kesiangan dan nggak bisa sekolah. Oh gitu. Jadi selama ini kamu tuh nggak masuk sekolah karena bangun kesiangan. Iya. Kalau seandainya bangun kesiangan berangkat sekolah, gimana? Masih berani nggak? Takut telat Pak, terus dihukum. Oh gitu, takut terlambat dihukum. Oke. Oke Mas Aro. Menurut Mas Aro, seberapa pentingkah sekolah untuk Mas Aro? Sebenarnya sangat penting sekali Pak untuk masa depan, tapi dikarenakan saya harus mengimbangi ekonomi keluarga, jadinya saya juga harus bekerja. Oke. Gini, Bapak pengen mau ngasih satu pertanyaan keajaiban. Ya. Kalau seandainya Mas Aro ya, ini seandainya sama Tuhan Mas Aro dikasih kesempatan memilih satu
hal saja, Mas Haro pengen minta apa? Kalau bisa sih saya ingin tetap melanjutkan sekolah dengan bekerja tuh ya seimbang aja Pak. Terus saya ingin mendapatkan beasiswa seperti teman-teman saya. Oh, oke oke. Kalau di sekolah sudah mendapatkan beasiswa belum? Belum Pak, Kenapa? Ada kendala yang lain di sekolah? nggak ada Pak. Nggak ada. Oke. Jadi Bapak simpulkan dulu ya. Jadi gini, berarti Mas Haro itu ada kesulitan di ekonomi Iya Pak. karena ayahnya di PHK, terus punya adik dua yang perlu dihidupi. Iya. Untuk makan aja udah susah. Iya. Terus ayah sebenarnya menghendaki Mas Haro untuk sekolahnya kan tadi kalau nggak salah, tapi Mas Haro memilih untuk membantu orang tua ya. Iya. Itu atas keinginan Mas Haro sendiri ya. Iya. Oke. Keinginan yang mulia sekali. Jarang-jarang ada anak yang mau bantu orang tua buat bekerja di zaman sekarang. Iya. Terus Mas Haro pengen sekali sekolah, tapi kecapean karena bekerja. Pekerjaan yang dari sore sampai malam. Akhirnya Mas Haro besok paginya bangunnya kesiangan. Selalu kesiangan. Selalu kesiangan. Ketika waktu kesiangan mau berangkat sekolah, itu Mas Haro merasa percuma. Karena kalau datang ke sekolah akan dihukum. Iya Pak. Jadi memutuskan untuk tidak sekolah Dan lanjut bekerja. Jadi keputusan akhirnya Mas Haro itu karena keadaan seperti ini, Mas Haro memilih untuk bekerja daripada bersekolah. Tapi kalau seandainya tadi Bapak mengasih keinginan, Tuhan memberikan keinginan ke Mas Haro memilih satu keinginan, tadi Mas Haro pengen apa tadi? Pengen dapat beasiswa kayak teman-teman, juga pengen bersekolah, sama bantu-bantu keluarga dengan bekerja Pak. Stabil imbang. Stabil dan imbang. Oke. Jadi gini, kalau seandainya Bapak mau ngasih pertanyaan seperti ini, gimana kalau Mas Haro bekerja sambil sekolah? Ya itu bisa Pak, mau. Bisa? Bisa kalau mencari pekerjaan yang setengah hari aja. Nah, itu kan Mas Haro udah bisa menentukan kan tadi, Mas Haro bisa sekolah dan setengah harinya bisa bekerja. Kira-kira pekerjaan apa yang bisa Mas Haro kerjakan setengah hari? Bisa jadi bantu-bantu apa gitu Pak. Berarti memutuskan keluar dari sembako tadi ya, fokus sembako tadi yang full time tadi kerjanya ya dari sore sampai malam tadi itu ya. Udah siap untuk meninggalkan itu? Insya Allah siap. Udah siap ya, mencari pekerjaan yang lebih baik yang setengah hari. Misalnya seperti apa? Seperti menjadi angkat-angkat apa gitu tuh. Angkat-angkat apa? Gini, di tempatnya Mas Haro itu ada pasar nggak? Pasar sekitar 2 kilometeran. 2 kilometeran. Kalau jadi tukang parkir gimana? Ya itu boleh sih Pak. Itu kan pekerjaannya nggak menguras tenaga kan itu kan, terus nggak menguras waktu juga. Betul lagi. Itu bisa dicoba juga. Terus kira-kira apa lagi Mas di sekitar rumahnya Mas Haro yang bisa menghasilkan pekerjaan? Kalau di sekitarku sih ada yang angkat-angkat gas LPG Pak, sama galon juga. Ngantar-ngantar galon gitu. Di toko mana itu? Toko meracangan atau toko besar atau toko supplier? Di supplier itu ya, di dekat pasar situ kalau nggak salah. Iya. Oke. Jadi siap kayak gitu? Iya Pak. Pikiran saya kok jadi berubah gitu. Berubah gimana? Gara-gara Pak Zul merekomendasikan pekerjaan yang saya suka. Gitu. Ya, emang sebelumnya ada kepikiran ke situ apa enggak? Enggak Pak. Enggak ada. Jadi cuma fokus bekerja di dekat rumah, jadi biar dekat sama rumah sambil bekerja sambil bantu orang tua dari kan bisnisnya kalau nggak salah. Iya Pak. Iya. Nah, jadi sekarang Mas Haro bisa fokus untuk sekolah,
terus sambil kerja. Dan ingat, jangan kerjanya jangan terlalu capek. Jadi kalau biar nggak capek, dari jam berapa sampai jam berapa istilah kerjanya harusnya? Harusnya nggak sampai larut malam. Nggak sampai larut malam kan? Iya. Kalau larut malam berarti jam berapa? Kalau biasanya saya larut malam itu jam 1.6 Satu. dini hari. Wih, itu terlalu capek, Mas. Iya. Ayo, jam berapa kira-kira? Kalau jam 7 Mas Aro sekolah, Iya. pulangnya Mas Aro jam 1. Terus Mas Aro pengen bekerja. Bisa bekerja mulai dari jam berapa? Jam setengah 2, Pak. Bisa ya? Setengah 2. Sampai jam habis maghrib, Pak. Nah, gitu kan, habis maghrib. Setelah habis maghrib, Mas Aro istirahat sambil mengerjakan tugas-tugas yang ada di sekolah. Ya, kayak gitu. Jadi, bekerja dapat, sekolahnya dapat, nilainya maksimal bagus. Nanti kalau ada beasiswa bisa ngambil beasiswa. Nanti kalau waktu masuk SMA, nanti Mas Aro bisa nyari beasiswa prestasi atau yang lain. Ya, gimana? Ya, sudah merasa baik. Gitu. Sudah merasa baik. Oke, kita lihat skala lagi. Ini jam berapa? Udah jam 10. Tadi Mas Aro kan milih nomor 2. Ya. Nah, sekarang setelah kita melakukan konseling, Mas Aro dari 1 sampai 10, ini masuk skala nomor berapa, Mas Aro? Nomor 6, Pak. Nomor 6? Iya. Aku merasa baik. Iya. Oke. Kenapa kok bisa menyimpulkan nomor 6? Aku merasa baik. Kok bukan nomor 7? Aku cukup bahagia. Ya karena gimana, Pak? Ya, saya tuh kalau pikiran saya itu bertahap, Pak. Ya jadi karena Pak Zul merekomendasikan saya untuk bisa sekolah lagi, ya saya langsung bertahap ke merasa yang baik. Oke. Berarti untuk tindak lanjutnya nanti kita mungkin perlu lagi ya untuk konseling lagi ya. Iya, Pak. Untuk di pertemuan berikutnya ya. Iya. Gimana kalau 1 minggu lagi? Bisa, Pak. Nanti setelah Mas Aro keluar dari sini, Mas Aro coba keluar dari pekerjaannya Mas Aro yang kemarin itu, terus mencari pekerjaan yang bukan saya rekomendasikan, yang apa ya? Itu tadi cuma contoh gitu, Mas. Contoh. Jadi bisa Mas ambil dan bisa Mas nggak ambil kayak gitu. Itu salah satu pekerjaan yang mudah dan tidak terlalu berat kayak gitu. Tadi kan Mas Haro udah menjawab kalau pengen itu tadi apa ngantar-ngantar. Iya, di supplier. Nah, tadi yang coba dicoba itu dulu 1 minggu gimana perasaannya, apakah sama dengan yang sebelumnya. Ya sebelumnya kan terlalu capek, sama enggak sempat buat masuk sekolah. Nah, coba nanti setelah ini dicoba atau gimana, kapan dicoba 1 minggu lah. Setelah dicoba, kalau Mas Haro sudah merasa ada perubahan, nanti kita konseling lagi, kita bertemu lagi, bisa dijadwalkan lagi, bisa telepon Bapak lagi, gimana? Oh iya. Oke. Oke, terima kasih Mas Haro. Sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, di sini ada instrumen hasil evaluasi. Nah, coba Mas Haro diisi dulu ya sebentar ya. 3 menit cukup ya? Cukup. Adik sering kan minta jajan sama Mas Haro? Iya, sering banget Pak, pakai uang hasil aja gitu Pak. Minta apa biasanya? Es krim? Es krim jarang Pak. Minta jajanan di warung gitu Pak. Habis berapa? 12.000 kalau nggak salah. Banyak banget. 2D itu Pak. 2D. Langsung tenang aja. Ini Pak. Iya, langsung tenang aja. Betul.
Oke, terima kasih Mas Aro. Saya tunggu perubahannya Mas hasil konseling kita tadi. Semoga Mas Aro menjadi lebih baik lagi, lebih bisa mengoptimalkan potensinya Mas Aro lagi, bisa memaksimalkan apa yang ada di Mas Aro, bisa sekolah, bisa bekerja, syukur-syukur bisa mendapatkan beasiswa. Amin. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih Mas Aro untuk waktu hari ini ya. Maaf Pak. jika tadi habis istirahat Bapak panggil. Iya Pak, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih juga Pak udah menemukan solusi buat saya. Oke, terima kasih Mas Aro. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.